Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Vivi Yuniarti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Saya guru di SMA Negeri 2 Slawi, mengajar mata pelajaran matematika. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan mempraktikkan pembelajaran untuk materi barisan aritmetika. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta ketua kelas untuk menyiapkan berdoa. Jadi bekerja gerak. Berdoa mulai. Seperti biasa, pagi ini kita untuk menunjukkan jiwa nasionalisme kita, saya minta salah satu ke depan untuk memimpin Indonesia Raya dan visi SMA Negeri 2 Slawi. Ya. Desta, oke, silakan. Teman-temannya silakan untuk berdiri. Ada yang tidak masuk hari ini? Andrean. Kenapa Andrean? Andrean sabar tangan. Arifin? Sakit. Oke. Yang lain bagaimana kabarnya? Baik ya. Ada yang kayaknya masih ada yang wajahnya lesu-lesu gitu. Belum sarapan kayaknya. Ya. Oke, silakan untuk disiapkan buku matematika, buku pakernya, alat tulisnya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang aplikasi barisan aritmetika. Ya, kita akan belajar tentang barisan aritmetika. Untuk kompetensi dasar dan indikatornya, mengeneralisasi pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmetika dan geometri dan menggunakan pola barisan aritmetika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk indikatornya, yang pertama, mengeneralisasi pola bilangan pada barisan aritmetika dan menyajikan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan pola barisan aritmetika. Kemudian tujuan pembelajarannya, hari ini kita akan menggunakan problem based learning, ya, jadi nanti berdasarkan masalah. Kemudian harapannya kalian dapat mengeneralisasi pola bilangan pada barisan aritmetika dengan benar dan menyelesaikan pemakaian
dalam aplikasi barisan aritmetika, bisa kalian lihat, perhatikan pada video berikut. Film box office mana nih yang sudah kamu tonton? Mencuci Raden Saleh, Miracle in Cell No. 7, atau Pengabdi Setan 2? Ada beberapa alasan kenapa orang suka nonton film ke bioskop. Yang pertama, layar yang besar dan peralatan suara mendukung. Yang kedua, popcorn. Tidak lengkap rasanya jika nonton film tanpa ditemani popcorn. Yang ketiga, bioskop punya tempat duduk yang menyenangkan. Nah, bagaimana jika dalam suatu bioskop jumlah kursi pada setiap barisnya berbeda? Apakah kamu dapat menghitungnya? Fatia, pagi-pagi gini, kok kamu udah galau sih? Iya nih Bu, aku tuh lagi pusing banget tau gak sih Bu? Gimana? Coba sih cerita ke Ibu. Kemarin kan aku nonton ke bioskop Bu, terus aku penasaran Bu. Wah, mestinya seru dong. Terus kamu penasaran kenapa? Di bioskop itu ada 10 baris kursi. Paling depan ada 15 kursi. Ke belakangnya selalu bertambah 5 lebih banyak. Itu kalau menghitung jumlah seluruh kursi ya, gimana caranya ya Bu? Nah, itu adalah salah satu contoh penerapan barisan aritmetika. Ya. Jadi kalau di bioskop itu kan biasanya semakin ke belakang jumlah kursinya semakin bertambah atau semakin banyak, ya. Jadi di bioskop itu salah satu contoh penerapan barisan aritmetika. Jadi biasanya bertambah semakin banyak ke belakang, ya. Kemudian kalau misalkan kita mau menghitung di barisan paling belakang itu ada berapa kursi, kita bisa menghitung menggunakan pola barisan aritmetika kalau bertambahnya konstan, ya. Kalau bertambahnya konstan. Oke. Kemudian kita ingat kembali pola bilangan yang kemarin sudah kita bahas, ya. Di sini saya punya korek api. Ada korek api. Ada saya buat 4 susun, ya. Susunan pertama ada 4. Susunan kedua ada berapa itu? 7. Susunan ketiga 10. Susunan keempat 13. Oke. Susunan pertama ada 4. Susunan kedua ada 7. Susunan ketiga ada 10. Dan susunan keempat ada 13. Kita lihat selisih antara susunan pertama dengan susunan yang kedua berapa? 3. 4, 7 dikurangi 4, yaitu ada 3. Selisih susunan ketiga dengan susunan yang kedua 3 juga, ya. Ada 3 juga. Kemudian selisih antara susunan keempat dengan susunan ketiga 3 juga. Ternyata selisihnya konstan atau sama. Inilah yang dinamakan dengan barisan aritmetika. Oke. Sekarang kegiatan pembelajaran kita hari ini seperti biasa, nanti kalian membentuk kelompok, ya. Satu kelompok berisi 5 orang. Kemudian kalian akan berdiskusi. Nanti ada presentasi, konfirmasi, dan evaluasi yang terakhir. Untuk penilaian, jangan lupa saya selalu menilai sikap, ya. Sikap, kemudian nanti ada keterampilan dan pengetahuan. Nanti di akhir saya akan berikan quiz. Oke, sekarang
kalian perhatikan permasalahan berikut. Putra adalah seorang office boy di PT ASP Tegal. Pada bulan November, Putra mendapat jadwal piket malam, yaitu di tanggal 2, 7, 12, 17, 22, dan 27. Oke, kita lihat ternyata bilangan pada tanggal piket menunjukkan sebuah barisan. Ya nggak? Kalau kalian perhatikan, selisihnya berapa di situ? 5. Ya, ternyata selisihnya 5. Sekarang saya mau tanya, bagaimana menghitung pola barisannya? Ya, nanti kita akan cari bersama-sama. Ini nanti akan kalian diskusikan bagaimana menghitung pola barisan. Ya, menentukan rumusnya. Kemudian nanti misalkan di bulan depan dia akan piket tanggal berapa saja. Kalau jatah piket malamnya itu setiap 5 hari sekali. Oke, sekarang ada contoh lain. Coba saya minta salah satu dibacakan. Siapa yang kayaknya masih ngantuk biar nggak ngantuk. Mbak Putri, silakan. Bagas. Banyak kursi pada barisan pertama di suatu buku kesenian adalah 10 buah. Banyak kursi pada baris di belakangnya 3 buah, lebih banyak dari kursi pada baris depannya. Oke, banyak kursi pada baris pertama di suatu gedung kesenian ada 10 buah. Kemudian banyak kursi di belakangnya itu selalu bertambah 3 buah. Menjadi 3 buah lebih banyak dari kursi pada baris di depannya. Sekarang, kalau misalkan kalian diminta untuk menghitung pada baris ke 10, kira-kira bisa nggak? Bisa ya. Nanti kita lihat berapa banyak kursi pada baris ke 12 atau ke 13 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan saya mau tanya rumus umumnya, berarti bagaimana? Berapa banyak kursi pada baris ke N? Kita mencari rumus UN. Ya, nanti kita lihat. Oke, sekarang saatnya berdiskusi. Sudah saya bagi kelompok. Silakan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Mejanya boleh digabungkan biar lebih enak posisinya. Kelasnya berapa dan nama anggotanya siapa saja. Untuk menyelesaikan itu kalian boleh dilihat di buku paket ya, mencari referensi dari buku paket atau dari bahan ajar yang tadi malam sudah saya share. Diberi nggak? Enggak. Kalau enggak boleh dibuka di HP ya, boleh dibuka di HP bahan ajar yang tadi malam saya share. Setiap titik-titiknya diisi loh ya. Setiap titik-titik yang ada di LKPD itu diisi. Semuanya ikut diskusi.
kurangi 2. Udah cukup Tapi semuanya mesin ya. di baris yang sama. Berarti mereka butuh berapa kursi? 25 kursi. Pada baris keberapa mereka harus duduk? Baris yang kursinya 25. Yang kursinya 25. Pada baris keberapa tadi? Mencari apa? Berarti 25. Ini ya, terus harus aturan polanya. Karena selisih antara basisnya kontak sama sistem kondisi Oh ya. Satu sama dengan ini yang 10. Kedua ini berarti 13, bedanya berarti 3. Katanya kursi pada baris ke N kan. Dari apa? Bisa dari N. Bisa dari N. Tadi 25. N-nya 25. Yang harus cari apa? Yang harus cari adalah F-nya. Ini jangan dihitung manual. Sama dengan Grogi. mana? Ayo. Mengikuti ini. Ini yang kalian temukan. Ini berapa? 2 plus N min 1 kan ini. Kan tinggal sudah? Sudah ya? Kalau sudah, untuk yang masalah satu dulu, siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok 2. Ya, maju. Perwakilan. Oke, ini dulu.
Sudah? Oke. Suaranya yang keras ya? Biar yang belakang langsung. Perkenalkan, nama saya Selendila Cahyo Muhammad dari absen 36 kelompok 7. Jadi pada barisan 2, 7, 12, 17, 22 sama 27 bedanya itu 5. Kan 7 dikurangi 2 itu kan 5, 12 kurangi 7 kan 5. Jadi hanya ini dikurangi terus semuanya bedanya 5. 1 kali 5. Dari situ, apa yang bisa kalian temukan? Rumus? Rumus umumnya Iya. n sama dengan a plus n-1 kali Kelompok 2 menemukan rumus umumnya UN sama dengan A plus F-1 kali B. Betul? Betul. Ada yang berbeda? Sama semua? Betul ya? Rumus UN sama dengan A plus N-1 kali B. Betul untuk masalah 1. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kelompok 1. Kelompok 5. Nah, pada masalah kedua, Bayu dan teman-teman ingin nonton bioskop. Terus bukan bioskop, gedung kesenian. Nah, pada baris pertama itu ada 10 baris, 10 buah. Pertama kan 10 buah. Terus ke belakangnya lagi itu nambah 3 terus, jadi makin banyak kursinya. Jadi ada di sini. Baris pertama jumlah kursinya 10. Baris kedua jumlah kursinya 13. Baris ketiga jumlah kursinya 16. Baris keempat jumlah kursinya 11. Kenapa bisa gitu? Karena bisa hitung dari rumus umum. Jadi seperti ini. 10 itu dari A, ada A itu kan itu pertama. A plus N-1 B, bedanya itu 3. Kenapa bedanya 3? Karena U2 dikurangi 1 sama dengan 13 kurangi 10. 13 kurangi 10 itu 3. Jadi bedanya 3. Nah, dari masalah kedua yang ditanya itu yang pertama kursi baris ke 12 jumlahnya berapa. Terus yang kedua, bagaimana kita menghitung banyak kursi pada baris ke N. Terus yang ketiga, jika Bayu bersama 24 orang temannya ingin menonton kesenian dan ingin duduk di baris yang sama, pada baris keberapa mereka harus duduk? Jika Bayu bersama 24 orang temannya ingin nonton kesenian dan ingin duduk di baris yang sama, pada baris keberapa mereka harus duduk? Nah, untuk menyelesaikan pertanyaan pertama, yaitu bagaimana kita menghitung kursi baris ke N? Caranya UN A plus N-1 B. A-nya kita masukin, A-nya itu 10, N biarin, N-1, terus bedanya dimasukin, bedanya 3. Nah, hitung 10 plus 3N min 3. 3N itu dari 3 dikali N, 3N, 3 dikali min 1 itu min 3. Ini bisa disederhanain jadi 7 plus 3N. Terus
untuk menyelesaikan pertanyaan yang ketiga, jika Boyo ingin duduk bersama 24 orang temannya, pada baris berapa mereka harus duduk? Nah, Boyo sama temannya kan berarti temannya kan 24, ditambah Boyo itu jadi 25 orang sama dengan 10 plus ini tadi rumus ke N. Apa yang dapat kita simpulkan dari masalah kedua adalah kita dapat menentukan jumlah tempat duduk pada bioskop. Kita dapat menentukan jumlah tempat duduk pada gedung kesenian menggunakan rumus pola bilangan matematika. Kayaknya lagi pengen nonton nih, jadi nyebutnya bioskop dulu. Oke, ada yang jawabannya berbeda dari kelompok 5. Berarti ketemu rumus UN-nya sama dengan 7 plus 3N. Kemudian untuk baris ke-12 itu ada 43. Bayu dan teman-temannya duduk di baris ke-6. Ada pendapat lain? Sama semua? Sama? Betul ya jawabannya ya? Betul. Atau kesimpulan? Ada yang kesimpulannya mau menambahkan? Silakan. Boleh? Kelompok 2. Ya. Apa kesimpulannya yang didapatkan? Dari kelompok 2. Yang pertama, menerapkan pola bilangan pada barisan aritmetika. Yang kedua, menentukan suku ke N pada barisan aritmetika. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan konseptual pada kehidupan sehari-hari. Oke. Yang lain? Ada lagi yang mau menambahkan? Ada pola bilangan, kemudian menentukan suku N dan menyelesaikan masalah kontekstual. Yang lain ada tambahan? Tidak ada? Beri aplaus untuk kelompok 5 dan kelompok 6. Saya akhiri, apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau sudah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Boleh disiapkan HP-nya. Untuk evaluasi hari ini, tadi materi yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan barisan aritmetika. Sudah saya share di grup, boleh dibuka HP-nya ya, kita gunakan quizzes. Yang KPD-nya boleh dikumpulkan. Yang belum berhasil? Oke, saya mulai dari sekarang.
Tiara. Susul Nia. Terus Vincent. Semua udah selesai, ya. Siapa yang nomor 1? Tiara, disusul Nia. Terus Arul, Vincent. Oke, beri aplaus untuk. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar terkait dengan barisan dan deret. Kemudian saya minta kalian merefleksikan pembelajaran hari ini. Saya sudah kirim link refleksi ke grup WhatsApp yang kalian dapatkan. Ya, masih di bawah 70. Pertemuan selanjutnya nanti kita remedi. Untuk yang nilainya masih di bawah 70. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Untuk pertemuan selanjutnya yang lain bisa disiapkan terkait dengan barisan geometrik. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas pimpin berdoa dulu. Depan Indonesia gerak. Kita mulai.